Ke informasi lain pemirsa, kejar-kejaran polisi dengan kelompok gangster di Jalan Protokol Kota Surabaya, Jawa Timur berlangsung dramatis. Polisi menangkap remaja gangster yang membawa senjata tajam jenis celurit raksasa. Inilah video viral media sosial aksi polisi Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok anak remaja yang tergabung ala gangster di Jalan Kembang Jepun hingga Jalan Kenjera. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dramatis. Polisi berhasil mengamankan 3 orang remaja gangster yang membawa senjata tajam jenis celurit raksasa. Sekelompok remaja gangster tersebut diketahui polisi berkat operasi cyber. Mereka hendak menggelar tawuran dengan anggota gangster lain. Berkat unggahan janjian tawuran tersebut, polisi langsung melakukan razia. Pada waktu di Jalan Kenjeran, mereka berpapasan dengan 1 sepeda motor, tapi boncengan 3. Tim Jogoboyo curiga melihat anak-anak ini dideketin, ternyata mereka ada membawa senjata tajam. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit telepon genggam, 2 sepeda motor, dan 9 celurit besar yang digunakan untuk mengancam korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pengamen menganiaya sopir dan kernet bus di Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga penganiayaan akibat pelaku tidak diizinkan mengamen di dalam bus. Kelompok pengamen ini mengamuk dan memukuli pintu bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat pintu berhasil dibuka, para pelaku melayangkan pukulan ke kernet dan sopir bus yang syarat penumpang. Aksi anarkis ini berakhir ketika sopir bus berhasil melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan polisi, perusakan yang dilakukan kelompok pengamen dipicu karena tidak diizinkan masuk ke dalam bus untuk pengamen. Yang berdasarkan informasi, bus tersebut kondisinya penuh dengan penumpang sehingga dilarang untuk naik. Namun si pengamen tersebut tidak terima dan melakukan pengerusakan. Saat ini, para pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, sejumlah narapidana menyerang anggota polisi di lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Akibatnya 2 polisi terluka dan 1 mobil dinas rusak. Ini di dalam lapas, polisi lawan warga narapidana. Masalah kemarin, sebenarnya polisi yang pancing mereka. Sejumlah narapidana di lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah menyerang anggota polisi yang ada di lokasi. Polisi diserang saat sedang melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 narapidana. Peristiwa ini terjadi Jumat siang, akibatnya 2 polisi terluka dan sebuah mobil dinas rusak. Tadi ada kejadian yang terjadi di lapas Nabire. Ini mungkin kita flashback ke belakang karena hari Rabu kemarin itu ada 3 tahanan yang kabur dari lapas. Dan dari pihak lapas melaporkan kepada pihak Polres untuk perbantuan pencarian. Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres. Informasi itu disampaikan kepada kita punya Polsek, Kapit 3 Laut, Kapit 3 Udara untuk mengantisipasi jalur-jalur yang akan dipakai oleh para narapidana yang lari. 3 orang. Sebelumnya 3 napi kabur menggunakan tangga kayu untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter. Saat kejadian tidak ada petugas di lokasi karena kekurangan personel. Ketiga napi yang kabur merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Anggota kita masuk untuk melakukan olah TKP, tetapi
oknum narapidana yang dengan waktu yang singkat mereka memprovokasi teman-temannya. Bahkan ada yang teriak untuk menyerang. Akhirnya perintah Pak Kapolres anggota keluar. Jajaran Kepolisian Resort Serang menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. Sebanyak 13 orang diantaranya langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan tindak pidana yang meresahkan warga. Pria yang diduga preman ini tak berkutik setelah berhadapan dengan polisi. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Serang. Selain melakukan tangkap tangan, polisi juga menyisir lokasi keramaian dan menangkap sejumlah pria yang diduga kerap melakukan aksi premanisme. Setidaknya 66 orang yang diduga preman diamankan dari sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan, 13 orang langsung menjalani proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku bagian dari anggota ormas tertentu. Dalam 1 pekan ini atau 7 hari ke belakang, Polres Serang melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 diantaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Bagi preman lainnya yang tidak terbukti melakukan aksi kejahatan, diberikan pembinaan dan harus menjalani program pesantren kilat di Masjid As-Salam Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di komplek perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Bahkan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir merendam komplek perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Sejumlah warga yang pulang beraktivitas terpaksa harus dievakuasi menggunakan sampan milik TNI. Ketinggian air cukup tinggi mencapai 70 cm. Banjir akibat hujan pada Sabtu sore dan adanya kiriman air dari Kali Cakung. Di jam berapa Pak tadi Pak? Dari jam 4. Jam 4. Deras tadi mah Pak? Ya? Deras? Bukan dari hujan. Air itu air kiriman. Oh, air kiriman. Bukan dari hujan. Limpasan kali lah ya? Nah, limpas kali. Kali apa Pak? Cakung? Kali Cakung aja Pak. Kali Cakung. Ya. Sejumlah warga yang pulang beraktivitas pun terganggu dengan adanya banjir ini. Untuk mengurangi debit air, pihak perumahan dibantu petugas mengerahkan pompa untuk menyedot air. Kondisi perumahan yang cukup rendah serta adanya penyempitan Kali Cakung di dekat tol Jakarta Cikampek membuat perumahan tersebut selalu banjir apabila turun hujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, ternyata bukan hanya di Bekasi, Jawa Barat saja. Nata dan pemirsa, kejadian juga terjadi di Jawa Timur akibat diguyur hujan deras selama 5 jam lebih. Puluhan rumah warga terendam banjir di Bondowoso, Jawa Timur. Ketinggian air mencapai 50 cm. Tidak hanya menggenangi jalanan, banjir juga merendam 50 rumah warga di RT 15 RW 3 di Kelurahan Kademangan, Kota Bondowoso. Banjir disebabkan hujan deras dan buruknya drainase. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, Damkar, dan relawan turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Meski banjir mulai surut, namun warga tetap dihimbau untuk waspada.